Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Zoom meeting karena masih dalam masa pandemi jadi pembelajarannya lewat daring. Semoga kalian tidak bosan di rumah, tetap semangat belajar dan tetap sholat 5 waktu ya. Nggak usah diobrak-obrak. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Pray attention please before we start lesson. Let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbana alamin. Oke, sudah sholat duha semuanya? Sudah. Nanti untuk yang belum sholat duha setelah pembelajaran sholat duha. Sudah. Oh sudah. Oke, pinter. Hari ini pembelajarannya tentang tema 1, pembelajaran 5 dan 6. Silakan didengarkan baik-baik. Nanti setelah Zoom selesai, ada latihan soal seperti kemarin ya. Oke. Silahkan dimatikan semua speakernya. Selalu untuk Oke. Yang masih ada suara silakan dimatikan dulu suaranya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Tentang klasifikasi hewan vertebrata dan invertebrata. Jadi ada 2 hewan, yakni vertebrata dan invertebrata. Itu kalau di Mbah Google itu avertebrata, sama ya. Invertebrata sama avertebrata itu sama. Ya. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Jadi hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya, struktur tubuhnya terlihat jelas dari kepala, leher, badan hingga kaki. Jadi dari kepala sampai kaki itu terlihat jelas. Dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian susunan saraf hewan tersebut meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Jadi punya otak sama sumsum tulang belakang. 4, bentuk tubuh simetri dan
proporsional ya. Jadi tubuhnya itu proporsional. Enggak besar, enggak kecil. Kemudian contoh hewannya apa saja? Untuk yang punya tulang belakang, ada kelinci, ada angsa, ikan, amfibi, reptil, beruang, mamalia. Oke. Pisces atau ikan itu hewan yang hidup di dalam air, ya. Jadi bernafas dengan insang, dengan alat gerak berupa sirip dan berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi ikan itu. Kalau amfibi itu apa saja? Katak. Itu amfibi ya. Katak, kadal, itu amfibi. Kalau reptil, Bu. Kalau reptil itu buaya, kadal, ular, itu reptil. Burung atau aves, yaitu hewan yang bisa terbang. Burung itu atau aves itu tergolong hewan yang bisa terbang. Ada beberapa jenis hewan yang tergolong aves tapi tidak bisa terbang. Contohnya ayam, bebek, angsa, kalkun, itu termasuk aves. Bukan hanya burung ya, tapi ayam, bebek, angsa, dan kalkun. Kemudian hewan menyusui atau mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya Bu, apa saja? Ada yang di darat ya, ada sapi, ada domba, monyet, rusa, kuda, dan gajah. Sedangkan mamalia yang ada di air itu ada paus, lumba-lumba, ya, duyung itu. Kemudian, sekarang hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, ya. Ciri-cirinya, hewan invertebrata itu struktur morfologinya atau struktur tubuhnya itu sederhana. Jadi tidak dilindungi oleh tulang tengkorak. Susunan sarafnya ada di perut dan mempunyai rangka luar. Contoh hewan invertebrata ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tidak punya tulang belakang, tulang punggung. Kupu-kupu kan nggak punya ya. Jadi termasuk hewan invertebrata. Beda dengan kelinci, burung, itu lengkap. Ya. Ada strukturnya dari kepala sampai kaki. Ubur-ubur. Nah, siapa yang tahu ubur-ubur? Bergeraknya dengan tentakel yang berada di dekat mulut. Kemudian siput. Nah, jalannya lambat. Otot tubuhnya yang lunak yang memudahkan untuk berjalan. Kemudian sekarang masuk ke gambar cerita. Gambar cerita itu serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita, ya. Contohnya apa saja? Ada seperti komik, itu termasuk gambar cerita, ya. Kalau gambar ilustrasi, gambar ilustrasi merupakan penggambaran sebuah cerita dari sebuah teks, ya. Jadi tujuan gambar ilustrasi untuk memperjelas atau memperindah, menerangkan isi dari sebuah bacaan.
Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi nanti besok kalian membuat gambar ilustrasi. Boleh itu gambar hewan, boleh itu gambar manusia, boleh itu gambar tumbuhan, terserah kalian. Tujuan gambar tersebut untuk memperindah dan menerangkan isi informasi di situ. Nanti ada contohnya. Sekarang gambar ilustrasi itu bermacam-macam. Ada yang realis. Nah, ini contohnya. Gambar yang dibuat seperti keadaan asli, nyata. Lukisan ini, gambar ada seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai. Nah, jadi kalian membuat gambar kapal yang dilanda badai. Boleh seperti itu. Itu realis, nyata. Ada kartun. Nah, kalian boleh gambar kartun. Kartun merupakan gambar dengan penampilan atau bentuk yang lucu. Berfungsi untuk menghibur atau berisikan humor. Gambar kartun biasanya ada yang binatang, ada yang manusia, ya, terserah kalian nanti. Kemudian karikatur. Nah, karikatur ini gambar yang melebih-lebihkan. Yang kepalanya kecil jadi besar, yang tangannya kecil jadi besar. Kayak aku kuat. Nah, seperti itu ya. Kayak di TV-TV itu. Itu mengubah dari objek yang aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu. Jadi gambar itu terlihat lucu. Habis kepalanya kecil, kamu buat besar, boleh. Ya. Itu dibuat lucu. Biasanya gambar tersebut mengandung kritikan atau memberi pesan dan sindiran. Nah, ini gak butuh narkoba, main bas aja. Nah, nih, kalau ini dekoratif ya. Dekoratif itu gambar yang berfungsi untuk menghias hiasan rumah. Aku pengen besok itu menggambar hiasan rumah. Nah, jadi menghias sesuatu yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Tapi tanpa menghilangkan ciri khasnya. Jadi tetap kalau gambarnya burung di belakangnya ada tumbuhan, dibuat gambar seperti itu, ya. Itu gambar dekoratif. Sekarang ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu ada 4. Ada cover, ada komik, ada poster, ada cergam. Cover itu seperti ini. Ada di sampul buku ya. Nah, besok kalian dapat buku ini kalau ngambil. Oh, hari ini ya kalian. Jadi hari ini kalian ngambil. Ini cover buku namanya. Covernya harus menarik. Ada gambar kucing, ada gambar orang. Jadi cover itu harus menarik orang untuk membacanya. Loh, gambarnya bagus. Aku tak baca belakangnya. Itu cover. Kalau komik, nah ini komik. Komik ini ada komik yang mudah dicerna ya dan lucu. Kamu buat komik. Bu, komik itu seperti cergam. Iya, cerita bergambar. Jadi ada susunan jalinan ceritanya. Ya. Kemudian kalau poster itu media publikasi. Biasanya ada dipasang ditempel-tempel di jalan-jalan. Seperti ini, 5 langkah cegah penyebaran virus corona. Nah, itu. Cergam. Kalau cergam itu seperti komik, tapi tertulis. Ada tulisan dan gambar. Nah, itu cergam. Kemudian sekarang,
organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tadi vertebrata adalah yang punya tulang belakang. Ya. Kelinci adalah salah satu jenis hewan yang merupakan peliharaan manusia. Alat geraknya kelinci itu kaki. Punya 4 kaki yang panjangnya berbeda. Nih, 1, 2, 3, 4. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Itu kelinci. Kaki belakang ukurannya lebih panjang dari kaki depan. Kegunaannya agar kelinci dapat melompat jauh dan lebih panjang dan dapat berlari kencang. Kenapa kaki yang belakang itu lebih panjang? Agar dapat berlari dengan kencang dan dapat melompat jauh. Itu. Sekarang siput. Siput organ geraknya yang digerakkan apa? Kalau tadi kelinci itu kaki yang digerakkan. Kalau siput geraknya pakai apa? Otot perut. Nah, kalau jalan pakai otot perut. Nah, maju gini ya, pakai otot perut. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput, ya. Jadi otot perutnya itu berfungsi sebagai alat gerak agar mengangkat bagian tubuh siputnya, mengarahkan ke depan, kemudian memiliki banyak kelenjar atau lendir. Lendirnya untuk apa? Mencengkeram ketika sedang memanjat. Nah, itu ya. Jadi lendirnya siput itu digunakan untuk mencengkeram ketika sedang memanjat, ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah membuat gambar cerita, gambar ilustrasi. Kemarin sudah dijelaskan ya. Ada gagasan, ada sketsa. Sketsa dulu baru diwarnai. Gagasan itu sumber dari bacaan apa? Siapa saja tokohnya? Suasananya bagaimana? Kemudian media yang digunakan apa? Nah, sebelum kalian membuat gambar ilustrasi harus ada medianya. Media alat gambar dan media pewarnaan. Ya. Jadi ada yang menggunakan cat air, ada yang menggunakan pensil warna, boleh terserah kalian. Oke ya, ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang bertanya? Paham? Anak-anak paham? Paham. Paham ya. Jadi hewan itu ada 2, apa dan apa? Vertebrata dan invertebrata. Oke. Kalau kelinci tadi apa berarti? Contoh dari hewan? Oke, vertebrata. Kalau siput? Oke, benar. Oke. Yang belum paham nanti dibaca lagi materinya, nanti di-share di grup ya. Oke. Sir, yes, sir. Wah. Ada gitu doang, bangga.
Oke. Untuk pembelajaran tematik PB 5 dan 6 hari ini cukup sampai di sini ya. Bu Silvi sudah masuk apa belum ya? Belum, Bu Silvi belum masuk. Oke. Oke, untuk pembelajaran tematik hari ini diakhiri Bu Cici sampai di sini ya. Ya. Nah, untuk latihan soalnya habis ini dikirim di grup. Semoga anak-anak tetap sehat selalu, tetap semangat belajar. Semoga apa yang disampaikan Ustazah Cici ilmunya bermanfaat ya. Oke, untuk sholatnya jangan lupa 5 waktu sudah kelas 5 ya. Oke. Ya. Akhiri Ustazah Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.